Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita ada di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk perjumpaan di hari Minggu ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Tuhan menuntun kami, agar kami tidak saja pandai berbicara tentang firman-Mu, tetapi kami senantiasa melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami memohon. Amin. Pembacaan kita terambil dari Yesaya 50 ayat yang keempat sampai dengan 9a. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Jemaat Tuhan, pada suatu musim dingin ada seorang raja yang meninggalkan istananya untuk berkeliling meninjau rakyatnya. Sepulang dari dia berkeliling, dia mendapati prajurit penjaga pintu gerbang tidak membukakan pintu gerbang baginya. Tidak memberi hormat juga. Hanya berdiri terdiam. Sang raja kemudian meminta panglimanya untuk turun melihat keadaan prajurit itu. Ternyata prajurit itu sudah membeku, kaku. Ya, prajurit itu kedinginan sampai meninggal. Dia meninggal dalam tugasnya menjaga pintu gerbang istana. Dia gugur dalam ketaatannya untuk mempertahankan istana. Nah, pada pagi ini kita juga berbicara tentang ketaatan hamba Tuhan. Dalam LAI memberi judul ketaatan hamba Tuhan. Hamba Tuhan atau Ebed Yahweh dalam bahasa aslinya. Kita membaca bahwa dalam Yesaya 50 ayat 4a sampai 9 ini ada 4 kali penegasan kata Tuhan Allah telah memberikan kepadaku, Tuhan Allah telah membukakan telingaku, Tuhan Allah menolong aku, Tuhan Allah menolong aku. 4 kali kata Tuhan Allah berulang-ulang disebutkan, menandakan otoritas yang dipegang oleh sang hamba ini, bahwa apa yang dilakukan datangnya dari Tuhan. Dia melakukannya karena otoritas Allah ada di dalam dirinya. Ayat 4 sampai dengan ayat 5a dikatakan bahwa Tuhan Allah memberikan kepada dia lidah seorang murid dan telinga seorang murid. Lidah diberikan supaya dengan perkataan aku memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi sang murid diberi lidah, sang hamba diberi lidah seorang murid untuk memperkatakan, memberi semangat yang baru kepada orang-orang yang letih lesu. Dan dia juga diberikan telinga untuk peka mendengar. Bahkan telinga ini diasah. Setiap pagi, dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Tuhan Allah mempertajam pendengaran hamba ini untuk peka dalam mendengar. Dan sebagai hamba dia pun juga siap menerima konsekuensinya. Ayat 5b sampai dengan ayat 6 kita membaca bagaimana pembentukan diri hamba Tuhan ini, hamba Allah ini, ketika dia berani menanggung segala risiko atau konsekuensinya hadir sebagai hamba. Tuhan Allah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang, aku tidak memberi punggung. Aku memberikan punggungku kepada orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku
ketika aku dinudahi dan dinodai. Ada kepasrahan untuk disiksa sebagai bentuk ketaatan sebagai murid Tuhan, sebagai hamba Allah. Dengan kata lain, hamba Allah ini memilih untuk menderita bukan karena kesalahannya atau kelemahannya, tetapi dia memilih menderita sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan Allah. Bentuk ketaatan ini dijalani hamba Allah karena dia percaya. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Tuhan akan meneguhkan hatiku. Ayat 7 sampai dengan 9. Dia punya keyakinan ketika dia melakukan ketaatan dalam hidupnya, Tuhan tidak membiarkannya. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, apa artinya bagi kita? Tema kita pada pagi ini belajar taat. Ya, belajar taat. Kita diminta untuk belajar taat seperti hamba Tuhan. Tuhan memang tidak meminta kita untuk memberikan punggung kita dipukul, tidak meminta untuk kita kemudian memberikan diri untuk diludahi. Tidak. Tuhan meminta kita ada dalam ketaatan. Ya, minggu-minggu ini hampir 1 bulan gerak kita dibatasi. Kita tidak bisa leluasa untuk beribadah, untuk bernyanyi, untuk sekedar jalan-jalan. Kita diminta tinggal di rumah. Stay at home. Kita diminta bukan menggunakan lidah kita, bukan dengan telinga kita. Kita diminta dengan jari kita minimal. Untuk dapat memberi motivasi. Untuk dapat memberikan kekuatan. Membagi berita-berita yang menyenangkan, yang memotivasi di tengah-tengah orang yang saat ini sedang ada di dalam ketakutan, kekalutan. Karena COVID-19. Menjadi kekhawatiran yang besar di luar sana. Tetapi juga banyak orang yang menambah ketakutan itu dengan membagi berita-berita yang membuat orang cemas. Saat ini dengan jari kita diminta untuk dapat menjadi hamba Tuhan. Dengan keberadaan kita, kita diminta menjadi hamba Tuhan yang taat, setia, untuk ada tinggal diam. Ada istilah lockdown. Ya, saya meminjam status teman saya. Lockdown itu untuk diri kita sendiri saat ini. Lock yourself in the presence of God. Kunci dirimu di hadirat Tuhan. Down your knees. Berlutut dan berdoa. Saatnya untuk kita tinggal diam. Membangun pengharapan kepada Tuhan, menjadi bagian dari bangsa ini, menjadi bagian dari dunia ini untuk terus berdoa bagi mereka yang saat ini sedang berjuang sebagai para medis, berjuang sebagai pemerintah, berjuang untuk dapat menolong kehidupan bagi banyak orang. Bapak Ibu jemaat Tuhan, belajar taat mengantarkan kita untuk bersama-sama ada di Pekan Paskah. Kita bersyukur bukan saja karena Yesus telah bangkit, tetapi kita menghayati bahwa Yesus dengan sukarela ada di dalam pengorbanan. Dia memberi dirinya dalam ketaatan. Mari kita juga belajar untuk menjadi taat, untuk terus menjadi hamba Tuhan, memberitakan hal yang baik melalui keberadaan kita masing-masing. Walaupun ruang gerak kita dibatasi, tetapi kehadiran kita di dalam doa
Dan ketika kita membagi berita-berita yang memberi sukacita, akan menolong orang lain, memberi semangat kepada mereka untuk terus rela ada di dalam situasi sulit ini, tetapi juga di dalam pengharapan kepada Allah. Selamat hari Minggu, selamat belajar taat. Tuhan akan menolong kita. Amin.